sebenarnya Pak bisa di full screen kan? Karena slide-nya juga tidak bergerak Pak. Ini sudah full screen ini ya, Dek. Tidak bergerak slide-nya Pak, masih di sini Pak nanti. Oh, tunggu. Bagaimana? Sudah bergerak nih? Iya Pak. Oke. Jadi saya lanjut kembali, yaitu pertanian modern. Itu pertanian modern itu karena saya lahir di 90-an, jadi saya bisa merasakan mulai dari pertanian tradisional sampai modern, dan sekarang yang saya lakukan adalah pertanian berbasis IoT. Jadi saya lanjut kembali, ini pertanian modern, metodenya itu membajak sudah menggunakan mesin yang masih operatornya itu manusia. Penanamannya juga menggunakan mesin. Kalau kami di sini di utara menggunakan mesin penanam jagung, kalau di padi itu kami menggunakan mesin penanam padi. Tapi di sini masih manual sekali. Tujuan pertaniannya sendiri di sini sudah agak-agak mengembang dibanding pertanian tradisional karena sudah memenuhi permintaan pasar. Artinya perkembangan pertanian di sini sudah produksi baru menjual dan kebutuhan sehari-hari. Jadi sudah beragam hasilnya. Kalau perawatannya di sini pertanian modern sudah mengandung namanya irigasi, di mana sungai yang pertanian dekat sungai itu menggunakan pompa irigasi atau sungainya dibendung untuk dibuat irigasi dari hulu ke hilir sehingga bisa mengalir ke tempat pertanian masyarakat. Modalnya relatif tinggi karena biasanya di sini pertanian modern tidak menggunakan lagi metode gotong royong, tapi langsung menggunakan sistem gaji atau upah. Jadi di sini pasti modalnya relatif tinggi karena mulai dari pembajakan, penanaman dengan perawatan itu pasti menggunakan duit. Jadi ya agak-agak banyak ini yang harus digaji nih kalau pertanian modern. Selanjutnya, proses pertanian modern berbasis IoT. Jadi ini adalah peningkatan dari pertanian modern yang disertakan IoT atau teknologi 4.0 di dalamnya. Sebenarnya Indonesia sudah terlambat. Kalau di luar negeri itu sudah mengandung namanya 5.0. Tapi ya enggak apa-apalah. Semoga setelah saya presentasi ini ada beberapa teman-teman dari pertanian yang akan mengaplikasikan 5.0 di pertanian. Jadi metodenya untuk pertanian modern berbasis IoT itu masih sama menggunakan mesin, tapi di sini titelnya ditambah. Artinya mesinnya itu di-upgrade menjadi mesin pintar. Jadi di mana di sini mesinnya contohnya traktor yang dimodifikasi menjadi traktor yang bisa dikontrol jarak jauh menggunakan remote. Jadi petani di sini sudah bisa duduk di pematang sambil ngopi dan traktornya jalan sendiri karena dikendalikan oleh remote. Jadi tenaganya ya. Oh, tidak bergerak lagi slide-nya. Masalah jaringan ini. Oke, sudah bergerak. Belum Pak. Belum? Ya, masih di proses pertanian. Iya Pak. Bagaimana? Sudah bergerak? Belum Pak. Atau begini saja, admin di situ yang tampilkan slide-nya, tinggal saya nanti jelaskan bagaimana. Iya bisa Pak. Bisa Pak, boleh. Bisa. Saya ambil alih ya Pak. Oh iya, oke. Itu lebih bagus. Materinya tolong ditampilkan. Terus
Bagaimana, sudah terlihat? Oke, langsung ke slide saja, yang pertanian modern berbasis IoT. Lanjut. Ini sudah slide pertanian. Ya, lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut ke pertanian modern berbasis IoT. Ya, Oke. sini. IoT. Bisa semuanya, Om. Oke, saya lanjut kembali admin. Boleh? Yeah. You are welcome. Ya, saya lanjut kembali. Iya, Pak, silakan, Pak. Oke. Jadi di sini traktornya itu menggunakan remote control. Jadi biasanya pertanian modern, kalau saya biasanya menggunakan traktor itu secara manual. Jadi traktornya ada manusia di belakangnya untuk menjadi operator. Tapi kalau untuk di IoT itu karena traktornya sudah pintar, makanya digunakan namanya remote control. Jadi traktornya bisa dikontrol jarak jauh. Nah, jadi di sini petaninya hanya bisa duduk santai di pematang sambil mengontrol traktornya. Jadi sini si pembajak sudah tidak terlalu capek dan efisiensi waktunya cukup tinggi karena pernah saya praktek di sini 1 hektar itu bisa dikerja selama 1 hari. Kalau masih pertanian modern menggunakan traktor biasa, kalau 1 hektar itu butuh 1,5 hari baru bisa terselesaikan. Jadi efisiensi waktunya meningkat. Penanaman di sini menggunakan mesin pintar. Kalau yang untuk Lu Utara sendiri belum memiliki mesin pintar, tapi untuk yang riset di kampus itu sudah ada yang meriset tentang penanaman mesin penanam padi menggunakan IoT, tapi belum diproduksi secara luas karena masih banyak yang harus dikembangkan. Saya lanjut, tujuan pertanian memenuhi permintaan pasar sama tadi dengan pertanian modern memenuhi permintaan pasar. Jadi di sini yang hanya berbeda itu adalah segi sarana dan prasarananya itu menjadi mesin pintar. Contohnya saja di perawatan irigasi pintar. Jadi kalau irigasi biasa itu petani yang buka tutup pintu air irigasi. Kalau di IoT itu sensor yang membuka tutup sesuai dengan permintaan lahan yang disensor. Contohnya begini, dalam lahan 1 hektar itu kami menebar 10 sensor. Biasanya kami menggunakan sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik itu sama dengan kelelawar, mengeluarkan suaranya itu terpantul oleh benda dan diterima kembali, sehingga kelelawar itu tidak tersesat. Karena kelelawar sebenarnya itu kalau terbang malam dalam keadaan posisi buta, hanya menggunakan suara ultrasonik itu yang akan menuntunnya sehingga tidak menabrak benda. Jadi sensor ultrasonik terinspirasi dari kelelawar. Jadi di sini sensor ultrasonik itu ditancapkan di atas air sehingga ultrasonik memancarkan suara dan terpantul di air sehingga kembali ke perangkatnya atau sensornya. Jadi dikalkulasi di sini antara memantulkan suara dan menerima suara, disitulah yang akan dikalkulasi sehingga jarak antara air itu sudah diketahui. Contohnya ketinggian air 5 cm, jadi sensor sudah membaca dan mengirim ke servernya, lalu server mengidentifikasi bahwa air di sawah sudah cukup tinggi dan langsung menutup pintu irigasi. Biasanya juga dilakukan di sini karena irigasi di Utara belum sampai di Malangke, jadi kami menggunakan pompa otomatis berbasis IoT. Jadi sama menggunakan mesin pintar yaitu sensor ultrasonik. Jadi memantulkan dan membaca ketinggian air. Jika ketinggian air di sawah sudah cukup,
maka akan mematikan sendiri pompa. Jadi di sini petani hanya pergi mengecek setiap 1 minggu alatnya saja tanpa harus mengecek ketinggian air. Karena ini langsung terkirim ke database HP masing-masing petani. Jadi langsung dilihat. Itulah efisiensi IoT. Baru modalnya di sini relatif tinggi karena kenapa? Alat IoT sekarang untuk di Indonesia itu karena risetnya masih terlalu mahal, jadi harganya pun biasanya mahal sekali. Baru ketika perawatan dilakukan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, bukan orang-orang sembarang, karena jangan sampai bukannya merawat tapi merusak. Karena ini yang dirawat itu bukan hanya hardware-nya tapi software logika di dalam servernya sendiri. Ya, lanjut. Admin lanjut. Oke, terus. Oke, jadi ini adalah perbandingan pertanian dari masa ke masa, yaitu tradisional masih menggunakan kerbau atau sapi. Kalau modernnya itu mesin yang dioperatori oleh manusia, sedangkan kalau sudah modern IoT, mesinnya bisa jalan sendiri tanpa ada operator manusia di belakangnya, hanya menggunakan remote control. Jadi perbandingannya antara yang pernah saya riset di sini, kebetulan saya mengambil mulai dari S1 sudah lari ke pertanian. Di S1 dulu saya juga mengambil judul pertanian, dan di S2 juga saya mengambil judul pertanian juga di pompa air otomatis. Jadi setelah riset di sini beberapa bulan, yaitu 6 bulan berturut-turut, kami melihat efisiensi dari segi manusianya, karena di sini semuanya alat dipakai. Jadi peran manusia di sini hanya sebagai operator saja yang hanya melihat apakah alat berjalan sesuai dengan sistem atau tidak. Yang lainnya itu dikerjakan oleh sistem sendiri. Jadi seperti saya kemarin ini, saya sambil tanam jagung, tanam padi, dan berkebun rambutan. Saya juga kuliah 2 kali seminggu ke Makassar. Jadi setelah saya ke Makassar, saya hanya melihat monitoring tanaman saya di Malangke itu menggunakan IoT, dan alhamdulillah semuanya jadi. Tanaman saya bisa dipanen dengan optimal. Kuliah saya pun alhamdulillah lancar semua. Jadi itulah kelebihan IoT. Petani tidak mesti harus di kebun terus, tapi bisa melakukan aktivitas yang lain. Lanjut admin. Ya. Oke, ini adalah beberapa tentang pengaplikasian IoT di pertanian modern. Pertama itu adalah irigasi pintar, ya seperti yang saya jelaskan, dan penelitian saya, riset saya di S2 juga tentang irigasi pintar. Ini menggunakan sensor yang sudah ditancapkan di beberapa titik untuk mengambil parameter tempat supaya diproses di dalam server, sehingga menghasilkan satu logika yang mengharuskan apakah pompa dimatikan atau pompa dihidupkan. Kalau yang di sampingnya itu adalah traktor yang menggunakan remote control. Jadi bisa dilihat itu fotonya bahwa traktornya bisa melakukan pekerjaan tanpa ada operator di atasnya. Nah, ini adalah balai risetnya orang Jawa ini. Kalau di Makassar belum. Selanjutnya ini adalah pompa irigasi yang mirip sekali yang saya buat, yang menggunakan panel surya dengan menggunakan pompa elektrik. Jadi dan berjalan sukses. Penelitian selama 6 bulan di Malangke alhamdulillah berjalan sukses dan hampir sama kemampuan yang ada di foto. Selanjutnya itu adalah traktor pakai remote control. Ini sudah beberapa tahun lalu ditemukan oleh anak negeri sendiri, orang Sulawesi Selatan, ya tepatnya itu di dekatnya Pulitani Pangkep. Jadi dia menciptakan ini dan hampir pernah viral. Itu adalah drone
menyemprot hama, sama juga menggunakan remote control. Dan selanjutnya itu adalah saya mengambil contoh ini di luar Indonesia, tepatnya di Cina, menggunakan irigasi tetes, ya sama menggunakan sensor. Ya, lanjut. Jadi timbul pertanyaan sekarang mungkin di benak para peserta, apa itu IoT? Kenapa barang yang pertama traktor yang manual tadi bisa berjalan sendiri hanya menggunakan remote control? Ya, atau seperti robot lah kalau dibilang bahasa kasarnya. Ya, itulah kemampuan IoT, yaitu Internet of Things. Artinya mengontrol segala benda yang bersifat hardware dengan cara saling komunikasi data antara alat sehingga menciptakan suatu alat yang efektif bagi masyarakat. Ya, lanjut. Ya, ini adalah Internet of Things. Ya, lanjut. Oke, jadi pengertian Internet of Things itu adalah semua perangkat fisik yang terhubung ke jaringan internet mau bisa bekerja secara fungsional. Atau biasanya banyak orang yang mengartikan semua dan perangkat yang menggunakan jaringan wireless maupun jaringan internet pada sistemnya. Jadi Internet of Things itu tidak selalu harus terhubung ke internet. Ada beberapa tempat yang tidak memiliki akses internet, jadi harus menggunakan namanya jaringan ad hoc. Artinya jaringan ad hoc itu hanya komunikasi antar sensor dan server tanpa harus menyertakan internet. Karena biasanya topologi alam di Indonesia itu masih ada blind spot untuk jaringan GSM atau jaringan yang lain. Jadi ya untuk solusinya adalah menggunakan wireless yang menggunakan jaringan ad hoc. Ya, lanjut. Admin, lanjut. Oke, lanjut. Oke, jadi manfaat IoT sendiri itu pertama adalah proses konektivitas yang lebih mudah. Jadi pertama, karena semuanya tanpa kabel hanya menggunakan jaringan, jadi konektivitasnya dan pelaksanaannya pun sangat mudah. Apalagi sekarang ini sudah hampir semuanya sudah tercover oleh jaringan GSM, jadi kita bisa memanfaatkan untuk mengakses atau menggunakan secara mudah. Tapi yang kayak di Papua masih belum bisa karena banyak sekali gunung. Di Sulawesi Tengah kemarin saya sempat observasi sana, masih terhalang masalahnya terbentur di gunung. Jadi konsekuensinya adalah masalahnya di situ, jaringan belum merata di satu tempat. Dan di sini juga karena kelebihan yang lainnya adalah karena tidak adanya kabel, jadi enak, semuanya bisa jalan sesuai dengan keinginannya tanpa memerlukan bahwa kalau pakai kabel biasanya kayak kabel telepon, kalau melebihi radius yang sudah ditentukan, kabelnya akan putus. Seperti kalau traktor yang dikasihkan kabel, ya kalau nyangkut ya putus lagi, kalau disambung lagi nyangkut putus lagi. Tapi kalau menggunakan jaringan itu tidak akan putus, kecuali kalau servernya sendiri, alat transmitternya itu rusak. Ya, lanjut. Admin, lanjut. Admin. Admin, lanjut.
Lanjut. Halo. Oke, Mas. Sorry. Admin. Akan habis nutupnya nanti. Sama menit. Sampai sini. Oke, kalau putus-putus. Oke, lanjut. Bagaimana? Suaranya sudah bagus? Iya Pak, silakan ini. Oke, sudah bagus suaranya? Iya Pak, tapi saya ini tidak ada di Pak. Jadi solusinya? Silakan dari Pak. Oke, jadi ini masih sebelumnya ini deh, karena ini sudah lewat ini. Mundur ke belakang sedikit. Iya, komponen selanjutnya. Iya. Oke, sekarang bisa lanjut. Ya Pak, lanjut. Oke. Meningkatkan efisiensi kerja. Jadi di sini karena adanya IoT, jadi efisiensi kerja itu petani sangat-sangat efisien. Jadi semua alat itu berkomunikasi sendiri dengan alat yang lain. Jadi di sini petani bisa menggarap sawah sampai 5 hektar satu orang. Yang dulunya kalau masih tradisional itu dengan modern, mungkin kalau 5 hektar itu satu orang sudah dianggap Superman. Ya, kalau untuk sekarang ini IoT itu sudah malah dianggap masih kurang sekali. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Oke, jadi komponen IoT itu pertama itu artificial intelligence alias otaknya IoT, di mana di sini setiap alat itu diberikan kecerdasan sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi contohnya traktor yang sudah diberikan kemampuan remote control, dia hanya bisa mengontrol dirinya kiri kanan, depan belakang, dan gas mesin. Hanya itu yang diberikan oleh kecerdasannya sendiri. Karena kalau lebih daripada itu biasanya servernya itu kadang error karena keterbatasan penyimpanan datanya yang terlalu rendah. Ya, selanjutnya itu adalah konektivitas. Kalau IoT tanpa konektivitas itu tidak akan bisa terjadi karena namanya IoT harus ada namanya komunikasi antar sensor, komunikasi antar server, komunikasi alat dengan penggunanya sendiri. Jadi IoT itu sangat vital ketika kita membahas tentang konektivitas. Makanya di sini dimasukkan di alatnya sendiri. Ya, lanjut. Oke, jadi perangkatnya sangat kecil dan ringkas, tapi kemampuannya itu sangat banyak bermanfaat. Seperti yang dilihat di samping itu adalah alat-alat sensor yang biasanya kami pakai. Bentuknya sangat kecil, sebesar lebih besar ibu jari dibanding alat-alat ini, seperti jari kelingking saja kecilnya. Tapi alat ini bisa mensensing lahan pertanian dan ketahanannya luar biasa. Ketahanan dari karatan dengan korosi itu sangat luar biasa. Kalau sensor di sini bagiannya sensor, di sini bisa dilihat di itu sensor ultrasonik yang saya tadi jelaskan, ada sensor smoke alias sensor CO2. Jadi di sini bisa kalau sensor kebakaran mau dibuat, ini biasanya memakai sensor ini. Dan yang paling sulit itu adalah sensor motorized alias sensor kelembapan.
Jadi ketika kita mau mensensing kayak perkebunan, biasanya kita pakai sensor tersebut. Ya, lanjut. Oke. Jadi di sini ya. Jadi di sini karena teman-teman ini adalah calon-calon yang akan terjun di masyarakat di pertanian modern, jadi saya berikan oleh-oleh satu proyek IoT. Jadi semoga ketika presentasi ini selesai, teman-teman dari Politeknik Pangkep dan peserta yang 141 orang ini bisa mengaplikasikan di daerah masing-masing sehingga bisa, ya artinya IoT itu menjamur di segala bidang, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Alatnya itu adalah alat pencegah hama pertanian dan perkebunan berbasis IoT menggunakan alat di sekitar kita. Jadi alatnya sebenarnya yang aslinya itu seperti ini. Ya, kalau seperti ini pasti anak-anak yang bukan anak-anak disiplin ilmu IT pasti bingung. Wah, itu alat apa itu? Jadi saya konversi ke alat sederhana, Arduino-nya ini diganti menjadi HP. Ya, nanti saya jelaskan komponennya. Bisa lanjut, admin? Ya, jenis hama yang bisa dicegah pertama itu adalah hama monyet, hama babi dengan hama kelelawar. Kalau di tempat kami ini di utara, hama monyet itu masih menjadi momok paling menakutkan bagi petani jagung dan petani buah kayak rambutan dengan lansat. Karena kalau monyet menyerang, biasanya itu bisa menghabiskan satu pohon, karena kalau monyet biasanya bergerombolan sampai 40 ekor. Kalau babi sendiri, yaitu serangan malam, biasa kami sebut adalah hama malam, karena dia bergerak pas malam, jadi susah sekali ditangkal, karena biasanya di sini petani istirahat, dia langsung bergerak malam, jadi harus dicegah. Dan satu lagi si kelelawar, biasanya ini hama rambutan dengan lansat. Ya, ini juga menjadi momok yang menjengkelkan bagi petani rambutan, karena biasanya yang tersisa itu hanya kulitnya rambutan. Kalau buahnya itu sudah hilang dimakan oleh kelelawarnya sendiri. Oke, lanjut. Oke, jadi kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu mudah dirakit oleh siapapun, karena saya sudah konversi alat sederhana. Jadi nantinya ini gampang sekali dirakit. Mungkin panitia pun bisa merakit di kosnya masing-masing. Dua, komponennya mudah didapat. Insya Allah komponennya ini, kalau alatnya semua ini bisa didapat, kalau memang tidak ada dijual di toko di daerah masing-masing, bisa dipesan di Shopee atau Bukalapak atau penjualan online. Ya, tiga, keberhasilan alat ini sudah diuji. Saya pernah menguji selama 2 tahun, mulai dari saya semester 2 di Pasca, saya uji ini alat, karena kebetulan saya sibuk kuliah dan saya harus juga berkebun. Jadi alat ini yang temani saya untuk mencegah ketiga hama tadi, dan hasilnya luar biasa. Biasanya penyerangannya itu merusak setengah hektar lahan dari 10 hektar. Setelah ada alat ini, alhamdulillah hanya sedikit serangan, terutama di tanaman jagung saya hampir tidak ada serangan monyet dan babi selama 4 bulan. Baru untuk kekurangannya, karena komponennya yang mudah didapat, maka alat ini mudah sekali dikopas. Kebetulan alat ini dari saya sendiri yang di lisensinya, ya saya ilat pada peserta webinar hari ini, jadi Anda bisa merakit sendiri tanpa perlu takut bahwa saya akan mengklaim. Dan kedua, ya yang pasti jangan dijual, itu saja. Artinya kalau untuk keperluan pengembangan di masyarakat tidak ada masalah. Ya, lanjut, admin.
Oh, oke. Alat dan bahannya itu pertama 2 unit smartphone atau handphone. Jadi tadi seperti yang saya katakan, alatnya itu sangat sederhana dan mudah didapat. Jadi dari Arduino yang begitu rumit tadi, yang seperti ini, itu dikonversi diganti menjadi smartphone. Jadi teman-teman yang bukan yang bergerak di bagian ilmu IT langsung bisa memahami kalau kita mengatakan smartphone. Karena kalau saya bilang Arduino, belum tentu teman-teman di sini paham. Ya, 2 itu 1 unit speaker. Di sini fungsinya speaker ini untuk menciptakan suara, untuk menakut-nakuti atau memberikan efek ketakutan bagi si hama sendiri. 2 unit power bank memiliki pengisian panel surya. Ya, saya beli di Shopee, harganya pun sangat murah. Jadi bentuknya seperti ini. Ada pengisian panel surya di atasnya. Ini nanti digunakan untuk memberikan daya kepada HP Anda dan speaker yang kita simpan di kebun. 4 itu menggunakan 2 kartu GSM karena kita akan menggunakan IoT. Jadi untuk internet, akses internet saya menggunakan ya, tanpa ini IoT tidak akan jadi. Selanjutnya 4 itu IP webcam. Ini adalah software yang diinstal nanti di HP-nya yang disimpan di kebun dan yang dipakai di rumah. Jadi ini bersifat free juga, bisa di-download di Play Store. Jadi teman-teman yang mau gunakan silakan langsung saja tulis di Play Store IP webcam, baru download, baru gunakan. Dan cara penggunaannya gampang sekali, tinggal menulis IP di dalam layar Anda. Nah, insya Allah yang terkoneksi itu bisa monitoring menggunakan kamera dan phone. Jadi seperti CCTV. Ya, lanjut. Oke. Ini adalah rancangan alat tersebut. Jadi speakernya itu dirangkai ke smartphone. Jadi alatnya itu setelah jadi seperti ini. Nah, alatnya ini sudah di packing supaya tahan dengan air. Baru penutupnya ini tembus pandang, memungkinkan power bank panel surya tadi ini bisa dimasuki cahaya sehingga ini bisa bisa mengisi sendiri, mengisi daya, tapi tidak terkena air. Karena jangan sampai terkena air, HP Anda bisa rusak. Selanjutnya itu selanjutnya itu yang tadi, yang handphone yang sudah diinstal IP Cam tadi itu langsung dihubungkan dan insya Allah bisa alat ini langsung bisa dijalankan. Terkhusus untuk hama kelelawar itu kita setting, artinya download suara yang bersifat ultrasonik. Itu banyak di internet suara ultrasonik, supaya nanti nada dering HP Anda itu ketika disetting waktu tertentu, suaranya itu bisa merusak pendengaran si kelelawar. Jadi dia tidak betah di pohon rambutan sehingga rambutan kita itu aman. Sedangkan kalau di lahan perkebunan jagung dan perkebunan yang lain, speakernya itu dipasangi suara-suara seperti yang ditakuti oleh monyet dan babi. Nah, biasanya kalau untuk hama monyet, karena monyet itu bergerak di siang hari, jadi bisa langsung dilihat menggunakan kamera HP. Jadi ketika monyetnya kelihatan, para admin langsung bisa bersuara, baru kasih full speaker, itu bisa menakut-nakuti monyetnya sendiri. Nah, biasanya kalau malam ini, kalau hama babi, kami menggunakan suara yang seperti suara senapan angin atau suara senjata, supaya ini si babi beranggapan bahwa petani masih ada di dekat kebun. Ya, itu adalah alat yang sederhana, tapi sebenarnya alat ini sangat-sangat membantu karena selama ini 2 tahun saya pakai, hasilnya pun luar biasa. Dan insya Allah ketika
teman-teman yang menjadi peserta di sini mau membuatnya nanti dan sedikit tidak mengerti bisa langsung kirim di chat WA saya, nanti saya tuntung menggunakan virtual. Ya oke. Admin lanjut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi penyampaian dari